Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran KADI, masih tetap KADI yang sama, itu 3.1.4.1. Namun pembelajaran sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mana dia? Mana buat fotonya? Baiklah anak-anakku. Ya. Jadi kita semua ya, enggak semuanya bagi yang buka ya, sudah menyimak, memperhatikan, menonton dan mengamati 3 video presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 4 sampai hari ini belum ada yang masuk, ya sudah ya, saya tidak lanjuti. Namun dari kelompok 1, 2, 3 atau materi 1, 2, 3, kelompok 2, kelompok 3 sebenarnya sudah mewakili. Kelompok 1 yang perlu ditambahkan, walaupun kadang membuat catatan, tapi ada yang belum tercover oleh kalian, maka saya tambahkan materi tambahan ini, tambahan materi. Yang belum adalah pulau-pulau terluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kita yang kalian sebutkan, batas-batas sebelah mana, utara, selatan, barat, timur sudah ada, tapi pulau-pulau terluarnya belum disebutkan atau batas terluar dari wilayah kita. Adalah contoh batas terluar wilayah negara kita atau pulau terluar. Adalah contohnya adalah Pulau Miangas, adalah pulau terluar. Selain itu ada pulau-pulau lain. Tapi kita lihat yang terluar adalah 1 Pulau Miangas. 2 juga pulau terluar adalah Pulau Sekating atau Sekatung. Ada lagi pulau terluar. Ya, Pulau Rando atau Ronde, atau Pulau Rondo, ada juga Rondo, Rando, Ronde, tapi yang Rondo nggak saya masukkan, Rando atau Ronde aja, 2 pilihan ini aja. Adalah batas paling selatan. Adalah Panama Selatan di Pulau Roti atau Pulau Roti. Ya, jadi itu adalah 4 pulau terluar wilayah negara Indonesia. Nah, sebelah timurnya tentunya bukan berupa pulau, tapi suatu lembah, yaitu lembah Flay yang ada di Papua. Antara Papua Indonesia atau Papua Barat dengan Papua Timur. Ya, itu adalah lembah Flay, jadi bukan berupa pulau, tapi berupa lembah. Selama ini yang kita tahu kan, kalau kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, itulah wilayah negara kita dari paling barat paling timur. Ternyata perkembangan berikutnya bukan itu saja. Disebutkan bukan Sabang sampai Merauke, tapi bagian barat tadi ada Pulau Ronde. Sebelah timur adalah lembah Flay. Baiklah anakku, ya itulah tambahannya. Ya, iya. Tambahkan di catatan kalian. Kita lihat pasangan KADI berikutnya. Pasangan KADI untuk kelompok 4 ya, masih 3.1.4.1. 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai pos maritim dunia. 4.1 menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai pos maritim dunia dalam bentuk tulisan. Ya, kebetulan kalian menyajikan dalam bentuk tulisan. Materi pembelajarannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3 sudah. Tak luas dan batas. Strategi wilayah daratan dan perairan Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan nasional di Indonesia. 4, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Berarti yang belum disampaikan atau dipresentasikan. Kemudian saya lihat kelasnya lupa, tapi saya ingat, saya contohkan nih.
punya kelompok 1 kelas 11 B4. Kelompok 1 judulnya posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi aturan judulnya letak luas dan batas wilayah Indonesia, bukan poros maritim dunia. Kemudian ada lagi nih, yang janjinya mau nyetorkan. Nah, ini harusnya judulnya satu di antara 4 ini malah judulnya adalah jenis dan karakteristik bencana alam. Ini adalah salah ngawur. Ya, ini adalah salah ngawur. Kerja nggak pakai mikir, ya, tapi kerja pakai ngelindur namanya ya. Jadi kita KD-nya 3.1.4.1, tapi yang disampaikan adalah 4.7, 3.7, 3.7, 4.7. Jadi ya hanya sekedar kerja, jadi kerja yang sia-sia, ada kerjanya tapi nggak ada hasilnya. Jadi yang memperbaiki sampai hari belum ya silahkan ya, kalau mau nilai nol silahkan aja, kalau mau dapat nilai ya perbaiki. Itu semua itu adalah pilihan. Ya, materi yang keempat adalah potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Dalam hayati berarti yang hidup atau berupa makhluk hidup dan dapat diperbarui, artinya jika habis bisa diadakan kembali dengan regenerasi. Ya, di contohnya ada sumber daya alam kelautan yang berupa sumber daya terbarukan atau hayati. Ini hutan mangrove, ini rumput laut, ini hewan laut. Ya, ini semua dapat diperbarui. Contohnya hutan bakau. Ini terutama konsepnya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi. Jika hutan di pantainya masih utuh seperti jika ada tsunami, maka daratan dia akan mengalami kerusakan yang parah karena gelombang laut atau abrasinya adalah numbuh hutan bakau. Akhirnya sampai daratan gelombangnya tidak dahsyat lagi, tidak seperti waktu di Aceh. Rumput laut, ini porsinya ya sangat banyak, ya sangat banyak. Dan untuk membuat bahan baku alat kosmetik, bahan baku makanan yang mungkin ya kalian bisa makan bisa di warung-warung atau di hari Lebaran, maka ada yang namanya agar-agar adalah berasal dari rumput laut. Ya, beri potensi perikanan yang tentunya ya harapan kita semua dapat mengkonsumsi protein hewani seperti ini. Tapi di dalam kita, wah harganya mahal, misalkan laut dapat 20.000, wah alangkah mahal. Kenapa mahal? Karena ada dengan ya pendapatan kita sehari-hari, apalagi sekarang di zaman pandemi mencari duit susahnya luar biasa. Ya, apa yang dandil bantuan, bantuan itu ya kalau kita biasa menerima bantuan maka selamanya kita akan tergantung pada orang lain. Kemudian kita kenal dengan yang dikenal dengan istilah perikanan tangkap tangan dan perikanan budidaya. Berarti yang pertama perikanan tangkap petani, nelayan tinggal ngambil, tapi budidaya petani membudidayakan. Contohnya di kolam-kolam, empang-empang, bisa jadi di laut, tapi dibuat semacam sekatan-sekatan dari biar ikan nggak kemana-mana. Yang kita kenal dengan potensi lestari. Sumber ikan perikanan Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun. Ya, 4, juta ton per tahun. Ya, ini bentuk potensi yang besar. Jadi kalau kita tiap tahun menangkap ikan sehingga maka ikan laut akan tetap lestari. Ya, karena terjadi keseimbangan antara yang ditangkap dengan perkembangbiakannya. Nah, tapi pada faktanya kita sering tidak seperti itu. Contohnya menangkap dengan okutas harimau. Maka kan dari yang bayi sampai yang mbah-mbah, nenek kakek tertangkap semua. Atau kita menangkapkan menggunakan bom. Otomatis dari telur sampai nenek moyangnya yang mati semua. Maka tidak terjadi potensi lestari. Karena apa? Ini tentunya nafsu manusia, nafsu serakah manusia. Kemudian potensi dan pengelolaan sumber daya alam non hayati, artinya yang tidak dapat diperbarui. Habis ya sudah, tidak akan ada lagi. Yang ada tinggal cerita kalau ada yang mau melanjutkan ceritanya. Kelautan artinya laut ini dapat dijadikan sebagai sumber energi atau pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik menggunakan energi kelautan disebut apa namanya? Dicari ya. Ya, jadi
sumber tenaga listrik menggunakan energi lautan disebut titik-titik. Bisa pernah dilakukan? Pernah, ya dilakukan Selat Bali. Tapi nggak tahu sampai sekarang ceritanya. Ya, ada tindak lanjut apa enggak? Ya, iya. Jadi ini pertanyaan ini sebenarnya tapi dicari. Kalau sudah saya jelaskan waktu saya minta pertanggungjawaban. Ini kaitan dengan tambang minyak bumi. Wah, luar biasa ya minyak bumi di Indonesia. Armadanya luar biasa. Ya, di Metro aja ada berapa SPBU-nya? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Wah, tiap buka langsung diserbu terutama premiumnya. Ya, sebenarnya kalau nggak disebut sebenarnya aman-aman saja, tapi karena disebut maka seketika habis. Yang beli ya orang-orang itulah, ya. Jadi pada saat anti di SPBU khususnya mencari premium, motor dan mobil boros-boros betul, ya. Misalnya saya perhatikan dalam motor yang gede, tangkinya Thunder, ya diisi penuh, harganya 100.000 lebih. Sebentar menghilang kembali lagi udah kosong lagi, ya berarti kan borosnya luar biasa. Jadi kencingnya entah di mana, di kebun-kebun. Mobil pun begitu, ya. Saya lihat ada mobil tua itu, mobil Hiace tua. Wah, shoot, ngantri, sebentar balik lagi. Ngantri lagi, sebentar balik lagi. Itulah yang membuat masyarakat resah. Itu adalah namanya oknum. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Kalau toh ngantri ya nggak apa-apa, tapi hanya untuk keperluan sendiri. Pakai mobil diisi semampunya mobil itu, apa misalnya 200.000 sudah. Nanti lagi paling nggak 2 minggu yang akan datang baru habis. Itu namanya irit BBM. Tapi kalau keluar masuk ngisi lagi, keluar masuk ngisi lagi namanya boros. Ya, itu apa? Lagi-lagi nafsu serakah. Iya. Wisata Bahari. Ini ada contoh-contoh wisata bahari di Indonesia. Ke nasional, Mari Pak Wisata Bahari Raja Ampat. Iya. Sudah pernah ke sana belum? Belum, sama saya juga belum. Yang jauh-jauh ke sana Metro aja. Tempat wisatanya belum kumpul yang ada di mana itu. Setelah 2022 saja belum pernah masuk ke situ. Itu adalah wisata untuk anak-anak, katanya. Bahan baku pembuatan garam. Ya, garam dibuat dari mana? Dari air laut. Untung, Allah Maha Adil. Jadi air laut menguap, kadar garamnya tertinggal. Coba kalau kita menguap, kadar garamnya terikut menguap, maka kita tidak bisa menikmati garam. Jadi kalau kita mau masak, kita beli air garam, bukan beli air laut, bukan garamnya. Nah, seperti proses pembuatannya. Jasa angkutan laut. Nah, kalau kita mau naik kapal di Metro ini maka harus melewati dari Metro Pusat, Metro Barat, kemudian Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Selatan, Bandar Lampung, balik lagi Lampung Selatan, baru nanti ketemu yang namanya Bakauheni. Nah, di Pelabuhan Bakauheni kita bisa menikmati fasilitas ini. Kalau di Metro nggak bisa, ya kita nggak punya laut. Darurat Kepulauan Indonesia atau ALKI. Ya dengan ada Indonesia sebenarnya kita mendapatkan apa ya, keuntungan. Pusat di Indonesia sebagai maritim dunia ada 5 pilar. 1, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya alam, dan seterusnya komitmen mendorong pengembangan infrastruktur, dan seterusnya diplomasi maritim yang mengajak semua mitra, pembangunan kelautan, pertahanan maritim. Ya, kenapa kita bisa menjadi poros maritim dunia? Karena 1, laut kita luas, laut kita kaya, kemudian kita terkenal, bangsa kita merupakan anak moyang yang pemberani, yang berani menyeberangi lautan sampai ke Afrika. Sebenarnya bukan nenek moyang kita, ya, tapi adalah orang-orang Makassar sana yang terkenal, bukan nenek moyang orang Jawa, orang Sunda, orang Lampung, bukan. Tapi orang-orang Makassar dikenal dengan Bugis Makassar adalah pelaut-pelaut yang luar biasa pemberaninya. Kalau kita datang ke pelabuhan di penyeberangan, anak-anak kecil yang menyelam mengambil air adalah anak-anak orang Bugis, itulah anak-anak nenek moyang kita sebagai pelaut tadi, bukan kita semuanya, ya. Ya, tapi kita ekor nebeng ya, lagunya nenek moyang kita seorang pelaut yang pemberani sampai ke
Afrika, Madagaskar, dan lain-lain dengan menggunakan perahu-perahu layar. Kalau di Jawa lain lagi perahu layar untuk lagu-lagu Jawa. Alhamdulillah selesai pertemuan hari ini. Jangan lupa oleh-olehnya dibuka, ditindaklanjuti setelah selesai store. Nah, store-nya ke grup Mapel Geografi sama Negeri 5 Metro. Ini dia oleh-olehnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan dibaca dulu. Kalau nggak nanti ketika setelah videonya di-download, jadi bisa ditonton berulang-ulang. Ya, nomor 9 adalah ini ada kaitan dengan materi tambahan untuk kelompok 1. Saya taruhkan di paling belakang di nomor 9. Ya. Selanjutnya kita lihat pasangan KD berikutnya. Nah, pasangan KD-nya 3.2 menganalisis peran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. KD 4.2-nya membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Nah, jadi kalian nanti di KD 3.2 membuat peta dengan sistem grid atau dengan membuat peta-peta atau SWOT method yang saya contohkan tadi. Ya, maaf, saya contohkan di kelas 10, karena materi ada di kelas 10, dalam peta ada di kelas 10. Ya, nah, jadi buka lagi materi kelas 10. Materi pembelajaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Materi terdiri dari 5 materi. 1, karakteristik bioma di dunia. 2, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 3, persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. 4, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. 5, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Jadi kelas ini masing-masing kelas 11P1 dibagi 5 kelompok, 11P2 bagi 5 kelompok, 11P3 bagi 5 kelompok, 11P4 bagi 5 kelompok. Masing-masing bagian nanti kalau kelompok 1 otomatis judulnya adalah karakteristik bioma di dunia. Kelompok 2 faktor-faktor, kelompok 3 persebaran jenis-jenis flora, kelompok 4 konservasi flora dan fauna, kelompok 5 pemanfaatan flora dan fauna. Jangan lupa ketika jadi judul maka semua gunakan huruf besar. Jangan lupa juga nama nanti disesuaikan abjad. Kalau namanya abjadnya A, maka taruh di atas. A-nya habis, baru B, dan seterusnya. Jangan acak-acakan. Jangan ada A, ada L, ada ini. Ya. Jadi diurutkan sesuai abjad. Ya, nanti kalau nggak sesuai dengan yang saya minta ini, maka nanti saya pulangkan. Saya kalian buat lagi covernya. Ingat ya, urutkan dengan abjad. Abjad maka A, B, C, D, E. Jadi urutan namanya seperti itu. Kegiatan belajar mengamati, mencari informasi, mengumpulkan, membuat laporan, menyajikan laporan. Kemudian yang keenam, nanti terakhir praktek membuat peta. Ya, ini tidak masuk dalam pembagian kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk membahas materi. Jadi nanti sendiri praktek membuat peta. Baiklah anakku, saat saja pertemuan kita hari ini. Dulukan ya tugas yang kelompok. Karena dikumpul hari Selasa yang akan datang jam 09.30 sampai dengan 10.00. Kalau memang sekarang gua boleh masuk, saya nunggunya di depan sekolahan di pos satpam. Jangan lupa ya, di pos satpam. Sekali lagi di pos satpam, lokasi sama Negeri 5 Metro. Baiklah anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.